Kali ini kita melanjutkan kembali kisah perjalanan rubah ekor 9 melindungi kota Joseon. Pada episode 10 ini dimulai dengan salah satu iblis Shinigami menghadapi Dewa Gunung. Dia adalah Ushio Chibo, dan dia adalah iblis yang memburu binatang dengan racun yang mematikan. 별것도 아니네. 뭔진 몰라도 넌 전 요괴 사냥하고 다니는 놈들. Ushio Chibo berencana menghabisi mereka sekaligus. Karena faktanya, dia menunjukkan bahwa mereka baru saja menghirup kabut racun yang disebarkan lewat udara. Hong Jun dan Mo Yong mulai mengalami serangkaian kutukan yang berbeda. Ushio Chibo memberi mereka waktu 1 jam, jika tidak mereka akan mati kehabisan darah karena racun ini. Dan itu semua tergantung pada Yeon. Dia akan memberikan penawar racun, asalkan Yeon bersedia menyerahkan 2 benda pusaka yang ada padanya. 그럼 이것 때문에 목숨을 살려주마. Yeon mulai bergerak maju seolah-olah menuruti keinginan Ushio Chibo. Tapi itu semua hanyalah tipu muslihat saja. 방법은 말이야. 3 dewa gunung bekerja sama melumpuhkan Ushio Chibo, dan meminta obat penawarnya. Atau jika tidak, mereka akan menyiksanya hingga mati. Hong Jun pun meraih palu godam, siap mematahkan tulangnya satu per satu. 좋아. 뼈가 하나씩 아작나게 될 거야. 그걸로 해. Teriakan Ushio Chibo didengar oleh tentara bayaran Shinigami yang lain. Mereka menyadari apa yang terjadi dan bergegas mencari Ushio Chibo. 유키! 같이 가! Ushio Chibo mencoba memberikan serangan racun mematikan ke arah Hong Jun, untung saja Yeon dengan cepat melindungi gadis tersebut. Hong Jun kemudian menyerang iblis itu dengan keras sampai dia mati. 이게 저놈 주특기야. 2 대. 죽이면 어떡해. 놈이 궁지에 몰리면 독을 뿜는다는 거 없었잖아. 아유, 진짜. 자. 멀쩡한 건 나 하나인데. Tentara bayaran Shinigami lainnya terkejut melihat Ushio Chibo telah tewas. Dan Yuki pun bersiap untuk membalas dendam. 단독 행동은 안 돼. 니시노 허가쿠네? 유키! Sayangnya, racun yang diderita Mo Yong dan Hong Jun lebih mematikan dari yang mereka duga, dan mereka berdua mulai kehilangan kesadaran. 내 몸에 손대지 마. 아, 그래? 연아. 안 돼. 여기서. Yuki pun berhasil menyusul mereka. Dan dia memberikan Yeon boneka manusia salju. Yang mana boneka manusia salju kecil itu sebagai simbol cintanya kepada Yeon, dan dia mencoba mencium pria tersebut. 야. Hong Jun yang menyaksikan semua itu sangat marah dan cemburu. Mereka berkelahi, tapi efek racun yang diderita Hong Jun membuatnya semakin lemah. 너야. 이쪽은 독. Tidak lama kemudian Yuki mendengar suara Ogama memanggilnya. Dia lalu bergegas pergi, tapi Yeon berhasil mengejar. Ternyata Yuki adalah perwujudan roh salju, yang mengandalkan kekuatan es untuk melumpuhkan musuh-musuhnya. Yeon mencoba membuat kesepakatan dengan Yuki, di mana dia akan menyerahkan penggaris emas untuk ditukarkan dengan penawar racun. 소속하고 금청. 그거 나랑 거래 하나 할래? 되니까 해독자랑 바꾸자. Sementara itu di Hotel Bando, seluruh kawanan Yacha mengubah penghuni hotel menjadi pasukan zombie yang mengerikan. Rang dan Yo-hee tampaknya tidak memiliki jalan keluar, sampai bos bandit melompat masuk membuka jalan buat mereka berdua. 오늘 밤에 호텔에서 무슨 일이 생겨도 넘겨. Tapi ketika melewati lorong hotel, tiba-tiba Yo-hee terkena serangan iblis Yacha. Rang membawa Yo-hee ke dalam kamar, di sana dia mencoba menghisap darah Yo-hee untuk mengeluarkan racun. Tapi Yo-hee tahu jika apa yang dilakukan Rang hanya sia-sia. Karena saat ini racun iblis Yacha telah menyebar ke seluruh pembuluh darahnya. 내가 너 그렇게 안 둬. Di sini Rang akhirnya mengakui jika dia benar-benar mencintai Yo-hee. Kejadian itu berawal ketika dia melihat Yo-hee bernyanyi di kafe. Saat itu Rang dalam keadaan putus asa dan berencana ingin bunuh diri karena merasa dicampakkan oleh Yeon. Namun ketika dia menyaksikan Yo-hee bernyanyi dengan wajah bahagia, Rang kembali memiliki motivasi dan kepercayaan diri untuk tetap hidup. 그때 왜 고마워.
Rang kemudian memberikan cincin dari Yeon sebagai tanda cintanya kepada Yohee. Mulai sekarang dia berjanji akan selalu berada di sisi wanita yang dicintainya itu. Tapi Yohee mulai mengalami demam tinggi, yang menandakan jika gadis itu dalam keadaan sekarat. Rang membaringkannya di tempat tidur, dia berjuang untuk menahan air matanya, tapi kemudian Yohee mulai tak sadarkan diri akibat luka yang dideritanya. 밖에 없으니까. 미안해. 여야, 정신 차려! Di tempat lain Sunwo pergi menemui Hyeja, dan menceritakan jika dia telah dijodohkan oleh orang tuanya untuk menikahi Jenderal Kato. Hyeja yang mendengar kabar tersebut sangat terkejut, dia lalu mengatakan jika Jenderal Kato bukan manusia. 내가 봤어. 정체가 뭔지 나도 몰라. Hyeja lalu menceritakan pengalamannya dulu ketika Jenderal Kato ingin membunuhnya. Sunwo yang mengetahui hal tersebut kaget, tapi dia sadar jika kekuatan yang mereka punya sekarang tidak mungkin sanggup melawan Jenderal Kato. Oleh sebab itu mereka lalu menyusun sebuah rencana. 그 경호국장 놈을 끌어안고 가조선을 지키려는 네가 되게 생각이 있어요. Sunwo kemudian menemui orang tuanya, dan berkata jika dia bersedia menikahi Jenderal Kato. 할게요. Di dalam dunia lukisan, Yeon memberikan penawar racun kepada Hong Jon dan Moyong. Tapi kedua temannya itu curiga jika Yuki mungkin telah menipu mereka. Yeon lalu memutuskan untuk mencoba pil itu terlebih dahulu. 홍주 목숨 가지고 도박하지 마라. 난 너 안 믿어. 나면. 야! 내가 못 일어나면 이게 독이야. 연아! Dan untungnya, pil itu benar-benar penawar yang asli. Tapi Yeon memiliki syarat untuk menyerahkan penawar ini. Dia meminta mereka harus setuju untuk membantu melacak dan membunuh tentara bayaran Shinigami, dan kembali bekerja sama seperti dulu. 모영. Yeon mengakui jika dia membutuhkan bakat Moyong, mengingat wanita salju itu mungkin hanya bisa dikalahkan oleh Moyong, karena dia memiliki kekuatan api. 얼음을 부리는 요괴야. 네 능력이 필요해. 다들 좋은 산신이었어. 당신은 좋은 스승이고. 말래? 걱정? 여왕께서 극장에 오시려나 왠지 알아내야 돼. Kembali ke Hotel Bando, Jaeyo memberitahu Rang jika masih ada cara menyelamatkan Yohee. Sebelumnya Jaeyo mendengar percakapan Hong Jun dan Moyong, di mana putik bunga iris mampu mengatasi virus iblis Yacha tersebut. Shinju berkata jika sebelumnya dia pernah melihat bunga tersebut di dapur hotel. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun bergegas ke sana untuk mengambilnya. 사모님 잘 좀 부탁해요. Yeon, Hong Jun, dan Moyong menyusun rencana untuk menghadapi 3 iblis Shinigami yang tersisa. Selain Yuki masih ada Ogama, iblis kodok yang telah berusia berabad-abad dan sangat kuat. Yeon berpikir jika yang ketiga adalah pemimpinnya, tetapi mereka belum mengetahui apa kekuatannya. Jadi Yeon memutuskan jika dia akan mengejar iblis yang ketiga itu. Ketika Yeon akan pergi, Hong Jun tiba-tiba mendekat untuk memberikannya pelukan, dan menyerahkan beberapa senjata. Tapi ternyata itu adalah siasat licik Hong Jun untuk mencuri tas berisikan batu pelindung dari Yeon. Yeon menuju sebuah hutan, dan di sana dia bertemu dengan Onyundo yang mengaku sebagai dewa pribumi. Onyundo melompat ke punggung Yeon dan bersiap mulai melancarkan serangan. Tapi Yeon menyadari apa yang terjadi, dan tiba-tiba menusuk perut pria itu. 괴물들한테 쫓기다. Dari awal Yeon sudah tahu jika pria itu salah satu iblis Shinigami, hal itu dia kenali dari aroma racun di tubuh pria tersebut. Tapi tiba-tiba Onyundo meluncur ke arah Yeon dan memeluknya erat-erat, dan mulai melancarkan kemampuan khususnya. Dia adalah iblis pengubah jiwa, sehingga saat ini Yeon berada di tubuh pria tua tersebut. 내놔. 내 나이스 바디. 있는 거 같지? 응? Untung saja pusaka batu pelindung dicuri Hong Jun, sehingga ketika Onyundo memeriksa sakunya, dia tidak menemukan benda pusaka tersebut. Onyundo yang kesal lalu bergegas pergi, sementara Yeon ditinggalkan sendirian dengan luka tusuk di perutnya. Yeon berpikir keras mencari cara untuk menghentikan Onyundo yang licik ini.
Dia khawatir jika Onyudo akan berpura-pura menjadi dirinya dan mengelabui Moyong dan Hongjun. 만일 그놈이 나인 척하면 홍주랑 무영이는 무사할까? 랑이 생사도 모르는데. Dan benar saja, saat ini Onyundo pergi menemui Moyong dan Hongjun. Dia berpura-pura sebagai Yeon, dan menanyakan langkah mereka selanjutnya. 얘들아, 우린 놈들 거점을 찾았어. 용병단 속으로 유인하자. Sedangkan saat ini Yeon berusaha menyusul teman-temannya. Tapi di perjalanan dia bertemu Yuki dan Ogama. Yeon lalu memiliki ide jika dia bisa berpura-pura menjadi Onyundo, kemudian dia pun lalu mendekati dua Shinigami tersebut. 너한테 당했어. Sementara itu di Hotel Bando, Rang yang pergi mengambil obat untuk Yohi terkena gigitan iblis Yacha. Tapi dia berusaha tetap bertahan, dan memberikan waktu bagi Shinju mengambil tanaman obat tersebut. Penawarnya mungkin datang sedikit terlambat, karena saat ini Yohi mulai menunjukkan tanda-tanda akan berubah. Kembali dengan Yeon, saat ini dia berhasil berpura-pura menjadi Onyundo, dan berbicara dengan Yuki dan Ogama. Namun, dia terkejut mengetahui jika prajurit Shinigami ternyata berjumlah 5 orang. Yeon bertanya-tanya siapa iblis yang kelima. 대장? 니감 용병단은 설마. Dan ternyata itu adalah Satori yang berada di Hotel Bando bersama Rang dan rombongan. Dia berpura-pura mengorbankan dirinya untuk yang lain, tetapi kenyataannya dia adalah pemimpin iblis Shinigami. 빨리 와. Dan scene ini mengakhiri episode kali ini. Ikuti kelanjutannya pada episode selanjutnya. Terima kasih.